Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, apakah Anda pernah merasa malu? Saya pernah merasakan malu yang sungguh-sungguh malu sekali sampai tidak berani menunjukkan kemaluannya. Bukan, ini bercanda saja. Malu sekali saya pernah suatu saat. Kenapa? Bagaimana ceritanya? Begini teman-teman, saudara-saudari yang terkasih. Ketika saya sudah menjadi Romo dan Romo masih baru, kemudian saya misa di suatu tempat. Kayak misa perdana begitu. Lalu suatu saat ada teman saya yang waktu itu saya tidak atau lupa sama sekali. Di depan banyak orang pada salam-salaman memberi selamat pada saya. Lalu ada seorang anak muda yang menjabat tangan saya dan mengatakan, "Masih kenal saya enggak?" Saya mikir sampai lama, "Masih kenal saya enggak?" Saya mikir dan saya mengatakan, "Enggak." Aduh, padahal di depan banyak orang. Saya kalau teringat itu saya merasa kecewa dan orang itu pasti malu. Saya pun kalau teringat malu juga karena orang itu pasti di hadapan banyak orang dengan yakin mengatakan, "Masih ingat saya enggak?" Ternyata jawaban saya, "Enggak." Saya ini terlalu polos atau mungkin terlalu sombong, karena itu harusnya diperhalus. Ingat, tetapi di mana ya kita pernah bertemu? Saya lupa-lupa misalnya. Tetapi saya waktu itu langsung terus terang mengatakan enggak. Setelah saya pikir-pikir lama memang enggak. Baru ternyata sekarang saya tahu bahwa orang itu pernah satu kelas dengan saya. Dan kemudian saya merasa kok saya ini terlalu memalukan. Tidak mengingat teman itu. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kalau kita disangkal di hadapan banyak orang? Tidak hanya tidak diingat tetapi disangkal. Ini tentu saja lebih menyakitkan. Sebab Injil hari ini Yesus bersabda, "Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan disangkal oleh malaikat Allah. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia juga akan diakui di depan malaikat Allah." Maka ini menjadi sesuatu yang mengingatkan kita. Barang siapa menyangkal aku, menyangkal anak manusia, maka itu akan diampuni. Tetapi barang siapa menyangkal Roh Kudus, menghujat Roh Kudus, itu tidak bisa diampuni. Maka saudara-saudari yang terkasih, lalu Yesus memberikan pengertian tentang makna-makna kehidupan sekaligus keberanian menunjukkan iman. Dia melanjutkan sabdanya, "Kalau kamu harus membela diri di depan musuh-musuhmu, kamu janganlah khawatir dan takut pada apa yang harus kamu katakan untuk menjawab. Tetapi Roh Kudus akan membimbingmu, memberikan jawaban untuk kamu." Saudara-saudari yang terkasih, sangkal menyangkal Roh Kudus dan seterusnya. Saya mengenal satu orang bapak yang ketika hidupnya masih angin-anginan, kadang tertarik, kadang tidak, kadang mengenal Kristus, kadang tidak. Lalu kemudian pada saat mau meninggal, dia mengatakan, "Aku mau untuk dibaptis, untuk disatukan dengan Kristus." Maka saudara-saudari yang terkasih, dia kemudian akhirnya mendapatkan doa-doa dan akhirnya disatukan walaupun dalam kondisi yang sudah setengah payah, sudah setengah tidak sadar, dan kemudian didoakan bersama yang lain-lain. Maka akhirnya dia masih bisa mendapat kesempatan itu. Ini menjadi sesuatu yang syukur bagi dia, bagi keluarganya.
Saudara-saudari yang terkasih, ada juga orang yang tidak pernah menerima ketika dia dibimbing oleh Roh Kudus. Ada tarian-tarian untuk pertobatan. Saya teringat ada seorang yang suka sekali judi, entah itu online maupun judi fisik. Maka dia berkali-kali jatuh di dalam kelemahan itu. Dia menjual mobil keluarganya, di mana dia harus sebagai pengelola untuk semacam rental begitu. Lalu kemudian sudah lama diampuni, kembali lagi semuanya. Dia sudah dibimbing oleh Roh, tetapi dia selalu menyangkal Roh itu, tidak pernah mengikuti bimbingannya. Maka sampai kapanpun ketika dia menyangkal bimbingan Roh Kudus, ketika dia tidak pernah menanggapi bimbingan Roh Kudus yang ingin mengajak dia semakin baik, dia tidak akan pernah bisa bertobat. Artinya apa? Dia mendapat hujat Roh Kudus dan dia tidak akan pernah mendapatkan pengampunan. Ketika kita membuka hati, ketika kita membuka tarikan-tarikan Roh yang mengajak kita untuk semakin berkembang, semakin jujur, semakin mandiri, semakin pasrah hidup ini, dan semakin ikhlas, semakin kita peduli kepada orang lain, maka di situ kita akan terbuka hati kita oleh Roh Kudus dan kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita semakin tertutup, menutup diri, akhirnya kita pun akan binasa karena menghujat Roh Kudus yang tidak bisa diampuni karena kita sendiri tidak membuka pengampunan itu, tidak membuka diri untuk diampuni. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita ungkapkan segala iman dan perbuatan kita yang akhirnya mengajak kita untuk semakin tidak malu di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan siapapun. Malu. Salam Kamil, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.